Rasulullah SAW bersabda, akan muncul dari pintu sana seorang pemuda calon ahli surga. Para sahabat penasaran, termasuk di waktu itu adalah Anas bin Malik. Penasaran, siapa orang tersebut? Apakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar ada di situ. Apakah dia Omar? Omar ada di situ. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibn Awam, Al-Miqdad dan seterusnya, semuanya ada. Jadi siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat. Tentu dambaan kita semua masuk ke dalam surga. Dari kisah kita belajar seorang pemuda calon penghuni surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau bahwa suatu hari dalam majelis ilmu Rasulullah SAW bersabda, akan muncul dari pintu sana seorang pemuda calon ahli surga. Para sahabat penasaran, termasuk di waktu itu adalah Anas bin Malik. Penasaran, siapa orang tersebut? Apakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar ada di situ. Apakah dia Omar? Omar ada di situ. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibn Awam, Al-Miqdad dan seterusnya, semuanya ada. Jadi siapa ini? Tidak lama setelah itu muncul seorang pemuda yang wajahnya masih basah bekas daripada wuduknya. Tidak ada siapapun di antara kami yang menduga orang itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajian berlanjut seperti biasa. Menariknya, esoknya dalam majelis ilmu yang serupa, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, dan yang muncul juga orang itu. 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW bersabda tentang pemuda calon ahli surga, yang muncul adalah orang yang sama. Adalah salah seorang sahabat yang di waktu itu mengikuti kajian selama 3 hari berturut-turut, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mendatangi sang anak muda karena dia penasaran apa amalan yang dia lakukan. Wahai anak muda, saya ada masalah dengan orang tua saya nggak berani pulang. Bolehkah saya izin menginap di rumah kamu? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Mari bermalam di rumah saya, ahlan wa sahlan. Sepanjang malam Abdullah bin Amr bin As tidak bisa tidur, mengintai amalan apa yang dilakukan oleh anak muda ini sehingga mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, calon penghuni surga. Ternyata sepanjang malam biasa-biasa saja, seorang muda tidur. Hanya ketika berbalik ya dari arah kanan, dari arah kiri ke kanan, terdengarlah ada kalanya dia bertasbih, bertahmid, ada kalanya dia bertakbir. Beberapa saat sebelum subuh baru dia bangkit, beranjak dari tempat tidurnya. Ini untuk sekaliber sahabat Nabi, ini adalah terlalu simple, terlalu biasa ini, terlalu kecil. Mungkin di siang nanti saya akan dapatkan sesuatu yang istimewa dari dia. Ternyata sepanjang hari pun biasa aja. Saya bersabar, mudah-mudahan nanti malam, di malam kedua saya akan dapatkan rahasianya. Ternyata tidak ada beda malam pertama dengan malam kedua. Tidak ada beda hari pertama dengan hari kedua, hingga hari ketiga. Oh, sepertinya ini ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Di hari ketiga, dengan niat sebagai minta izin, minta permisi, sang anak muda mengatakan kepada sang Abdullah bin Amr bin As menanyakan kepada sang anak muda, wahai anak muda, mohon maaf, sebenarnya saya datang kemari bukan karena ada masalah saya dengan orang tua saya, tapi karena 3 hari berturut-turut saya menghadiri majlis ilmu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan engkau ini calon penghuni surga. Kiranya apa amal yang kau lakukan? Karena saya lihat biasa-biasa saja. Sang anak muda mengatakan, wahai Abdullah, tidak ada yang saya rahasiakan, biasa-biasa saja. Memang demikian jati diri saya. Tidak, pasti ada yang sesuatu yang kau rahasiakan. Tidak, wahai Abdullah,
Lalu Abdullah bin Umar teringat ini mungkin keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka dia pun berpamitan. Assalamualaikum. Baru beberapa langkah tiba-tiba sang anak muda memanggil, "Ya Abdullah Ta'ala, wahai Abdullah kemarilah." Ada satu kebiasaan saya yang saya anggap biasa aja. Kebiasaan saya setiap malam sebelum saya tidur, kalau ada hari itu orang yang menyakiti perasaan saya atau mengambil hak saya atau menyakiti pikiran dan perasaan saya maafkan. Masya Allah, tala'la, bercahayalah, bergembira, ceria wajah Abdullah bin Amr bin As. Bihadza balagta ma balagta. Inilah sebenarnya yang engkau telah mencapai sebuah derajat yang saya belum sanggup lagi. Jadi ternyata karakter yang sangat ketara dari anak muda tersebut adalah dia membersihkan hatinya dari permusuhan, dari kebencian, kedengkian dan kedendaman terhadap sesama saudaranya yang muslim. Kita tentu ingin masuk ke dalam surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak ada manfaat lagi harta dan anak di waktu itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari kebencian, dari permusuhan, hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit tercela yang berkaitan dengan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk meraih hati yang bersih, hati yang bening. Ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Pernah ditanyakan, ya Rasulullah, manusia yang terbaik itu bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, kullu makhmumil qalb saduqil lisan. Orang yang terbaik itu adalah yang kosong hatinya, yang jujur tutur katanya. Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu, jujur katanya kami tahu, tapi apa maksud dengan hatinya kosong? Rasulullah SAW menjelaskan, at-taqi, yaitu orang yang bertakwa, an-naqi, yang bersih, yang tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap sesama saudaranya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, kalau ada amalan yang kita lakukan sehebat bagaimanapun, jadikan dia nomor 2. Jadikan yang nomor 1 adalah kebersihan dan kebeningan hati kita, terutama terhadap sesama saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.